Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivian Rizkia Putri, NIM 2301020064, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan sebuah judul Ikhlas dalam Akhlak Tasawuf. Dalam tasawuf, keikhlasan adalah fondasi utama dalam beribadah dan berakhlak. Keikhlasan berarti beribadah semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau balasan dari makhluk lain. Hal ini menekankan pentingnya niat yang murni dalam setiap amalan. Dalam pandangan tasawuf, ikhlas merupakan jalan menuju pembersihan hati dari segala bentuk riya dan kesombongan, sehingga ibadah menjadi bermakna dan diterima di sisi Allah. Seorang sufi berusaha untuk menghilangkan segala bentuk kepentingan duniawi dalam setiap tindakan, baik itu dalam sholat, sedekah, atau amal lainnya. Mereka memandang bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dunia ini harus diarahkan hanya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan inilah yang menjadi esensi dari kehidupan spiritual dalam tasawuf, di mana seorang hamba sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhannya, mengakui bahwa segala kekuatan, karunia, dan keberhasilan berasal darinya. Dengan demikian, ikhlas tidak hanya menjadi inti dari setiap ibadah, tetapi juga menjadi ciri utama dari akhlak seorang sufi yang selalu berupaya membersihkan hatinya dari motif-motif duniawi dan hanya mengarahkan segala amalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasi ikhlas dalam akhlak tasawuf. Apa itu ikhlas dalam akhlak tasawuf? Ikhlas dalam akhlak tasawuf merupakan merujuk pada niat yang murni dan tulus dalam setiap amal perbuatan, di mana seseorang melakukan ibadah atau kebaikan semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharapkan pujian atau ketidakseimbangan dari makhluk. Dalam konteks tasawuf, ikhlas dianggap sebagai inti dari spiritualitas dan merupakan syarat utama agar amal diterima oleh Allah. Tingkatan ikhlas dalam tasawuf. 1. Ikhlas awal. Tingkatan ini merupakan tahap awal dalam memahami ikhlas. Orang yang berada di tingkatan ini melakukan ibadah dengan dilandasi rasa takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap mendapatkan pahala duniawi. Mereka masih terikat dengan keinginan dan harapan duniawi meskipun tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, seseorang sholat karena takut akan dosa jika tidak sholat, atau berpuasa karena berharap mendapatkan pahala di akhirat. 2. Ikhlas khusus. Tingkatan ini lebih tinggi dari ikhlas awam. Orang yang berada di tingkatan ini telah melepaskan diri dari keinginan dan harapan duniawi dan hanya fokus pada tujuan utamanya, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak lagi terpengaruh oleh pujian atau celaan manusia dan tidak lagi mengharapkan balasan duniawi. Contohnya, seseorang bersedekah tanpa mengharapkan pujian atau balasan duniawi, atau beribadah tanpa memikirkan keuntungan duniawi. 3. Ikhlas mutlak. Tingkatan ini merupakan puncak dari keikhlasan. Orang yang berada di tingkatan ini telah mencapai kesempurnaannya dalam beribadah. Mereka tidak lagi merasakan rasa takut atau harapan karena mereka telah mencapai kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah melepaskan diri dari segala keinginan dan harapan dan hanya fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan ini sangat sulit untuk dicapai dan hanya orang-orang yang benar-benar ikhlas dan berjuang keras untuk mencapai kesempurnaan dalam beribadah yang dapat mencapainya.
Pentingnya ikhlas dalam beribadah. Ikhlas merupakan kunci utama dalam mencapai kesempurnaan dalam beribadah. Tanpa ikhlas, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama penciptaan manusia dan jin adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai tujuan ini kita harus ikhlas dalam beribadah. Menumbuhkan ikhlas dan beribadah bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan usaha dan niat yang kuat kita dapat mencapainya. Berikut beberapa cara untuk menumbuhkan ikhlas dalam beribadah. Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Zikir dan membaca Al-Quran dapat membantu kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Menjalankan ibadah dengan khusyuk. Khusyuk dalam beribadah merupakan salah satu tanda ikhlas. Memperhatikan niat. Sebelum melakukan ibadah, pastikan niat kita hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan ibadah dengan tujuan untuk dipamerkan kepada manusia, sedangkan sum'ah adalah melakukan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Menghargai waktu. Waktu adalah anugerah yang sangat berharga. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mendapatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan amal dengan niat semata-mata untuk Allah merupakan inti dari setiap tindakan dalam Islam. Setiap amal, baik itu sholat, zakat, puasa, atau berbagai bentuk ibadah lainnya, harus dilakukan dengan niat yang tulus, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam Islam, niat yang ikhlas adalah pondasi utama dari diterimanya suatu amal, dan tanpa niat yang benar, amal tersebut tidak memiliki niat di hadapan Allah. Oleh karena itu, konsep niat dalam beramal memiliki dimensi yang sangat mendalam dan penting dalam kehidupan seorang muslim. Termasuk dalam ikhlas. 1. Konsep niat dalam Islam. Niat dalam Islam bukanlah hanya sekadar ucapan di lisan, tetapi merupakan tekad hati yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ibadah, niat adalah keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendapatkan ridhonya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa niat adalah inti dari setiap amal, dan hasil dari amal tersebut bergantung pada niat di baliknya. Amal yang dilakukan dengan niat ikhlas untuk Allah akan diterima dan diberi pahala, sedangkan amal yang dilakukan dengan niat selain itu, seperti untuk mendapatkan pujian, kekayaan, atau pengakuan dari manusia, akan sia-sia di hadapan Allah. 2. Pentingnya ikhlas dalam beramal. Ikhlas berarti memurnikan niat dari segala bentuk kepentingan duniawi dan hanya mengarahkan niat kepada Allah semata. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan agar setiap ibadah dilakukan dengan ikhlas, dan mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dan ikhlas menantinya dan menjalankan agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ikhlas adalah salah satu syarat utama diterimanya amal. Tanpa ikhlasan, amal tidak akan bernilai di hadapan Allah. Sebuah amal bisa saja terlihat besar di mata manusia, namun jika dilakukan bukan karena Allah, amal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat di akhirat. Oleh karena itu, keikhlasan adalah penentu kualitas dari setiap perbuatan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa orang-orang yang tampak melakukan banyak amal kebaikan di dunia, seperti bersedekah atau berjihad, namun jika niatnya bukan karena Allah, akan mendapatkan balasan yang berat di akhirat. Mereka mungkin akan tujuan dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sedangkan sum'ah adalah melakukan amal dengan niat agar didengar atau diketahui oleh orang lain. Kedua sifat ini sangat berbahaya bagi keikhlasan seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Quran mengenai orang-orang yang beramal dengan riya. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang terhadap sholatnya yang berbuat riya ingin dilihat manusia. Quran surah Al-Ma'un ayat 4-6. Riya dan sum'ah adalah bentuk kesyirikan kecil karena pelaku telah mencampurkan niatnya antara Allah dan makhluk. Alih-alih mengarahkan amal kepada Allah sepenuhnya, mereka melakukan amal dengan harapan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari manusia. Ini adalah ancaman besar bagi diterimanya amal.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahaya ria dalam sebuah hadis, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil atau ria. Allah akan berfirman pada hari kiamat saat memberi balasan kepada hamba-hambanya atas amal mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal untuk dilihat mereka di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa amal yang dilakukan dengan niatnya tidak akan mendapatkan balasan kepada sisi Allah. Apapun di sisi Allah, pelakunya akan diminta untuk mencari balasan dari orang-orang yang menjadi tujuan dari amal mereka. Keutamaan amal yang ikhlas. Amal yang dilakukan dengan ikhlas akan memberikan keberkahan dan pahala yang besar. Allah mencintai hamba-hambanya yang melakukan amal dengan tulus hanya karenanya. Di dalam Islam, amal yang kecil sekalipun bisa menjadi besar dan memiliki nilai yang tinggi jika dilakukan dengan ikhlas. Sebaliknya, amal yang besar bisa menjadi tidak bernilai jika niatnya tidak murni karena Allah. Keutamaan amal yang ikhlas diantaranya adalah diterima di sisi Allah. Amal yang dilakukan dengan niat yang benar dan ikhlas akan diterima oleh Allah, dan pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Menghapus dosa-dosa. Amal yang ikhlas tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab diampunnya dosa-dosa. Allah sangat mencintai hamba-hamba yang ikhlas, dan keikhlasan mereka dalam beramal akan mendatangkannya rahmat, menjauhkan dari kesombongan. Orang yang ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah akan terhindar dari sifat sombong dan ujub, karena mereka sadar bahwa segala yang mereka lakukan semata-mata adalah karunia dari Allah dan bukan karena kemampuan atau kehebatan diri sendiri. Cara melatih keikhlasan dalam beramal. Keikhlasan adalah sesuatu yang perlu dilatih dan dijaga. Beberapa cara untuk melatih dan mempertahankan keikhlasan dalam beramal antara lain, mengingat tujuan utama dari setiap amal. Sebelum melakukan amal, seseorang muslim harus selalu mengingat bahwa tujuan utama dari amal tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari manusia. Memperbanyak ibadah yang tersembunyi. Ibadah yang dilakukan secara tersembunyi seperti sholat malam atau sedekah secara diam-diam dapat membantu seseorang untuk menjaga keikhlasannya. Dengan beramal tanpa diketahui oleh orang lain, seseorang bisa melatih dirinya untuk hanya berharap kepada Allah. Memohon pertolongan Allah. Keikhlasan adalah anugerah dari Allah, dan oleh karena itu seorang muslim harus selalu memohon kepadanya agar diberi kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam setiap amal. Doa dan memohon kepada Allah adalah kunci utama mendapatkan keikhlasan. Menghindari pujian dan sanjungan manusia. Pujian dari manusia bisa menjadi fitnah yang mengancam keikhlasan. Oleh karena itu seorang harus selalu waspada terhadap pujian yang bisa menimbulkan rasa ujub dan riya di dalam hati. Niat sebagai pembeda antara ibadah dan kebiasaan. Niat memiliki peran yang sangat penting dalam membedakan antara suatu perbuatan yang merupakan ibadah dan hanya sekedar kebiasaan atau aktivitas biasa. Misalnya, seseorang yang bekerja mencari nafkah setiap hari bisa dianggap hanya menjalankan rutinitas hidup, tetapi jika ia niatkan pekerjaannya untuk mendukung keluarganya karena Allah, maka pekerjaannya tersebut berubah menjadi ibadah. Inilah kekuatan dari niat. Tindakan yang seolah-olah bersifat duniawi bisa menjadi amal akhirat jika diniatkan untuk Allah. Sebagai contoh, tidur yang diniatkan untuk mengumpulkan energi agar bisa bangun melakukan sholat malam atau bekerja dengan lebih giat keesokan harinya. 7. Mengubah hal-hal biasa menjadi bernilai ibadah. Suatu keistimewaan dalam Islam adalah bahwa niat yang besar mampu mengubah tindakan sehari-hari yang tampaknya sederhana menjadi amal yang bernilai tinggi di sisi Allah. Segala bentuk amal, termasuk tindakan seperti makan, minum, bekerja, atau hubungan suami istri, dapat bernilai ibadah asalkan dilakukan dengan niat yang benar. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dalam persetubuhan salah seorang dari kalian dengan istri terdapat pahala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seseorang yang memenuhi syahwatnya juga mendapat pahala?" Rasulullah menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika dia melakukan pada yang haram? Bukankah dia mendapat dosa? Demikian pula jika dia melakukannya pada yang halal, dia mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam kerangka ketaatan kepada Allah dengan niat yang baik, sekecil apapun tindakan itu akan dihitung sebagai amal kebaikan. Hal-hal yang sering dianggap sebagai rutinitas atau kebutuhan fisik dapat menjadi sumber pahala jika diniatkan untuk ibadah.
Keikhlasan dalam segala kondisi. Keikhlasan bukan hanya penting dalam ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga dalam segala aktivitas kehidupan. Seorang muslim didorong untuk menjalani seluruh aspek kehidupan dengan niat yang lurus, baik dalam urusan pekerjaan, pendidikan, hubungan keluarga, maupun kegiatan sosial. Misalnya, dalam menuntut ilmu, seorang pelajar yang niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, memahami agama, atau memberikan manfaat bagi umat manusia, akan mendapat pahala dari setiap langkah belajarnya. Hal ini bahkan berlaku untuk hal-hal yang tampak sebagai tugas duniawi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang keikhlasan dalam Al-Qur'an. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini menegaskan bahwa setiap aspek hidup seorang muslim, baik itu aktivitas ibadah maupun aktivitas duniawi, harus diarahkan hanya kepada Allah. Tidak ada ruang bagi motif duniawi yang bercampur dengan ibadah, karena Allah hanya menerima amal yang murni ditujukan untuknya. Kesimpulannya, menjalankan amal dengan niat semata-mata untuk Allah adalah tuntutan dalam setiap perbuatan seorang muslim. Keikhlasan dalam beramal adalah syarat utama agar amal tersebut diterima dan bernilai di sisi Allah. Seorang muslim harus selalu menjaga niatnya dan waspada terhadap godaan riya dan sum'ah yang bisa merusak amal. Dengan ikhlas, seorang hamba akan mendapatkan cinta dan ridho Allah serta pahala yang besar di dunia dan akhirat. Menjalankan amal dengan niat semata-mata untuk Allah adalah inti dari ajaran Islam yang menekankan pentingnya ikhlas dalam setiap tindakan. Keikhlasan menjadi setiap amal, baik kecil maupun besar, bernilai di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan niat selain Allah seperti riya atau mencari pujian akan sia-sia dan tidak memiliki nilai di akhirat. Oleh karena itu, setiap muslim harus terus berusaha menjaga niatnya dan beramal dengan hati yang tulus, karena hanya amal yang ikhlas yang akan mendatangkan ridha Allah dan kebahagiaan abadi di akhirat.